Oke, baik teman-teman, di mana ini ada yang baru lagi, yang tadi Pak Eko riset slip engine nafas panjang 500 meter. Kali ini menariknya Pak Eko itu meriset atau berkembang lagi, merambah ke teknologi injeksi. Oke, baik teman-teman, di mana ini ada yang baru lagi, yang tadi Pak Eko riset slip engine nafas panjang 500 meter mengikuti regulasi ibu kota atau Jakarta. Kali ini menariknya Pak Eko itu meriset atau berkembang lagi, merambah ke teknologi injeksi. Nah, dengan motor slip engine 200 cc juga di jarak 201 meter ya Pak Eko ya? 201 meter. Awal mulanya Pak Eko, kok bisa meriset di teknologi injeksi itu gimana? Ataukah ada pengen berkembang, pengen bersaing atau gimana Pak Eko? Coba diceritakan. Ya ingin berkembang sih, ya pengen, tapi mengikuti zaman lah kayak gitu. Kayak gitu ya Pak Eko? Ini aslinya yang punya motor ini udah punya slip engine juga, tapi karbu. Masih karbu. Terus dia pengen bikin injeksi, ya udah sekalian untuk apa? Menerapkan ilmunya tadi. Oh iya gitu. Injeksi. Kalau boleh tahu ini ownernya siapa Pak Eko? GND juga. Oh ini GND ya? GND, berarti motor ini itu milikan GND Jaya. Oh ya gitu. GND. Yang satunya slip engine yang karbu warna ungu itu juga. Oh iya. Jadi ini itu milikan dari GND teman-teman, yang dimana dipercayakan oleh Pak Eko untuk meriset slip engine 200 cc dengan basikan injeksi. Nah, adakah perbedaan dari risetan mesin karbu dan injeksi Pak Eko? Kemungkinan besar ini yang beda cuma ada di headnya Mas. Kalau mesin bawahannya kurang lebih sama. Kurang lebihnya sama. Kalau ini headnya pakai klep 4 insya Allahnya nanti. Oh begitu. Mau riset klep 4. Jadi untuk mesin bawah mungkin hitungan dari rasio kan ya juga sudah 201 meter sudah menemukan ya Pak Eko. Untuk kerkasnya juga sudah, berarti yang membedakan ini ya yang lebih besar di headnya kayak gitu ya. Yang beda. Untuk headnya sendiri dengan risetan klep 4 teman-teman. Jadi Pak Eko sudah meriset klep 4, ini masih setengah jadi. Untuk di bagian innya ini sudah jadi ya Pak Eko ini? Belum. Baru diporting. Jadi innya ini masih proses dasaran. Untuk outnya atau egg-nya itu malah belum sama sekali. Jadi pelan-pelan ya Pak Eko ini. Jadi Pak Eko sudah meriset di klep 4 dengan injeksi kayak gitu. Oke Pak Eko, untuk klep 4 ini apakah bahannya sama dari seatingnya atau gimana? Sama. Albron juga ya? Albron semua. Tambah yang beda cuma klepnya 4 sama tambah daging. Gitu. Apakah ini juga menerapkan di klep titanium atau gimana Pak Eko? Klepnya nanti kemungkinan besar iya kayaknya tetap gunakan titanium ya. Kok malah milih titanium itu gimana? Ataukah beratnya atau gimana? Mungkin kalau besi kan dimodif, mungkin di bagian atasnya itu dibubut atau gimana, kan udah sama-sama enteng. Gimana kok malah memilih klep titanium untuk Pak Eko? Kelebihannya di mana? Kalau titanium itu gimana ya? Kalau aku ini dari segi titanium sama besi itu kemungkinan besar lebih enteng yang titanium. Tetap lebih enteng yang titanium ya Pak Eko? Dari gimana ya? Ketahanan juga mungkin beda ya? Tetap beda. Bagusan yang titanium ya? Bagusan yang titanium. Dari segi kerjanya pun tetap
lebih enteng titanium daripada besi kayak gitu. Seperti itu. Tapi ini kayaknya mau dipasang besi dulu, nanti selebihnya tetap pakai titanium. Jadi dilihat besi dulu gimana, nanti baru di-reset di titanium. Seperti itu ya Pak Eko. Perbedaannya gimana gitu. Untuk ukuran klepnya sendiri Pak Eko, ini menggunakan ukuran berapa kalau klep 4 in dan outnya? Itu 26,5 sama 23 itu. Ini sama 22. 26,5 sama 22. Prosesnya untuk portingnya apakah lebih sulit dibanding yang satu? Lebih sulit. Dua klep. Lebih sulit yang ini daripada yang 2 klep. Lebih lama ini mungkin pengerjaannya. Seperti itu. Untuk komponen yang lain Pak Eko, untuk di bagian per klep, terus bagian apa itu? Temlar. Nah itu ngakalinya gimana? Ini templarnya pakai bajai pulsar itu. Pakai bajai pulsar templarnya. Terus perklapnya bisa mah pakai making itu. Making. Pakai making. Biasanya Pak Eko itu bukan fanatik ya, gimana ya? Percaya di perklap apa biasanya? Sementara pakainya semua ini pakai ini samurai. Bukan endorse ya teman-teman, cuma kita pengen tahu aja. Jadi selama ini itu Pak Eko mempercayakan atau menggunakan perklap apa. Jadi Pak Eko menggunakan perklap samurai. Kok bisa memilih perklap samurai Pak Eko? Padahal kan brand-brand yang lain juga banyak ya. Atau memang dari dulu sudah samurai, terus menemukan samurai itu aman, awet, beberapa race aman, jadi percaya itu aja, tidak mau riset, bukan tidak mau, sudah paten di itu kayak gitu, apa gimana Pak Eko? Ya ketemunya pakai itu, ya pakai itu nggak berani coba-coba. Jadi gimana ya? Kalau mau coba-coba ya. Oh iya juga ya. Nanti kan kalau ada gimana iya, kan resikonya juga nanti akan nabrak. Maksudnya kalau pirnya itu tidak kuat floating malah nabrak ya Pak Eko. Kalau nanti patah kan juga nggak tahu kayak gitu. Oh iya kayak gitu. Jadi sementara ini risetannya itu menggunakan samurai. Kayak gitu. Apakah dengan pir samurai itu untuk liftnya atau bisa lebih tinggi atau gimana, untuk kekuatannya gimana Pak Eko? Kalau samurai itu ya kuat Mas. Kuat jadi di lift tinggi itu tetap aman ya? Tetap aman. Tidak floating ya? Enggak sama sekali. Kayak gitu. Kalau aku itu. Untuk noken sendiri Pak Eko, gimana ini projectnya atau profilnya? Apakah ada perbedaan juga atau gimana? Angkanya tuh beda, lebih rendah ini daripada yang klep 2. Kayak gitu ya? Rendah ini, kayak liftnya, kayak overlapnya lebih rendah ini, kayak gitu. Terus rencana kalau mesin bawahnya kan kurang lebih sama tadi. Untuk ukuran piston pasti ya sama 66 mungkin 66. Ya 66 itu mungkin kedepannya mau dibikin kompresi berapa ini Pak Eko? Dikasih bahan bakar apa? Kemungkinan besar ya pakai nitro itu Mas. Nitro ya Pak Eko? Kompresinya yang pasti tetap low, nggak mungkin tinggi-tinggi banget, nggak mungkin, tetap low. Kalau nitro posisinya kalau tinggi efeknya gimana kalau dibuat kompresi tinggi? Gimana ya, ya nggak cocok kemungkinan besar. Gitu ya Pak Eko? Nggak cocok. Oke teman-teman, jadi Pak Eko mau riset bahan bakar nitro juga ini. Luar biasa. Kita tunggu ke depannya gimana hasilnya. Semoga bisa maksimal ya Pak Eko. Amin. Kayak gitu. Untuk throttle body Pak Eko, untuk throttle bodinya ini wow, gede banget teman-teman. Ini ukuran berapa ini? Itu ukuran 38. Ini prosesnya bukan proses. Ini belinya sudah jadi ukuran 38 atau ada sudah jadi modifan lagi? Sudah jadi 38 ukurannya. Ukuran 38. 38 ini Ataka Pak Eko ya? Ataka mereknya. Ataka. Untuk komponen-komponen yang lain mungkin dari segi kelistrikan atau di bagian apa itu ECU itu apakah sudah ada gambaran? Saya Pak Eko nanti mau menggunakan ECU apa atau? Sudah ada. Tapi yang punya belum beli. Oh belum beli. Ya. Rencana mau pakai ECU apa Pak Eko? Eraser. Berarti belajar mapping juga. Ya pastinya. Ya, itu. Karena yang sulit itu katanya teman-teman itu
mappingnya Pak Eko. Kemarin saya coba ya tanya-tanya lah pada teman-teman yang sudah meriset injeksi, itu yang bikin pusing itu di bagian mappingnya kayak gitu. Jadi mungkin kita nyeting di posisi dingin, terus mungkin tidak hujan kayak gitu ya, dingin atau tidak hujan, ketika kita rest itu ternyata posisinya jadi hujan atau gimana, atau panas, pokoknya suhunya yang berubah-ubah itu cukup sulit cukup sulit. Jadi teman-teman itu pasti ngerubah lagi di mappingannya kayak gitu. Cuma ada apa itu, sudah ada masterannya lah katanya teman-teman, itu sudah ada masterannya bila mana ini posisi suhu dingin, ini posisi perubahan suhu panas kayak gitu. Jadi mereka tinggal memasukkan kayak gitu. Saya juga tidak paham kayak gitu. Mungkin Pak Eko lebih paham, mungkin apakah gitu. Apakah sudah belajar juga Pak Eko atau sudah bisa atau gimana? Ya belum bisa, masih bertanya-tanya ini Mas. Intinya sama-sama berkembang ya kayak gitu ya. Sama-sama belajar kayak masih gitu. Sharing-sharing pada yang lain. Oke, kayak gitu Pak Eko. Mungkin tunggu saja teman-teman gimana gebrakan Pak Eko ke depannya. Mungkin teman-teman di luar juga kepo dengan perkembangan slip engine injeksi GND Jaya Petco Speed Madiun ya. Kayak gitu ya Pak Eko. Mungkin cukup segitu Pak Eko sharing-sharing kita hari ini. Semoga Pak Eko dan tim kedepannya lebih baik lagi kayak gitu. Amin. Terima kasih. Siap.